Di tengah sorotan publik terhadap aksi Pinkan Mambo yang memilih ngamen di jalanan, sang suami Arya Han akhirnya angkat bicara membela keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah itu bukan sekadar konten atau sensasi, melainkan bentuk perjuangan nyata menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Kondisi keuangan yang menurun, utang yang menumpuk, hingga kebutuhan besar untuk pengobatan anak membuat mereka harus mencari cara bertahan. Bahkan, berbagai aset pribadi disebut telah dijual demi menutup kebutuhan hidup. Sementara peluang pekerjaan di dunia hiburan tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Situasi ini juga diperparah oleh tekanan dari publik yang sebelumnya menghujat usaha jualan donat yang sempat dijalankan, hingga akhirnya mendorong mereka kembali ke jalanan sebagai alternatif mencari penghasilan. Arya menggambarkan bahwa keputusan tersebut lahir dari keterpaksaan, bukan pilihan mudah. Di balik sorotan dan cibiran, terdapat realitas keras yang harus dihadapi demi keluarga. Kisah ini memperlihatkan sisi lain perjuangan seorang figur publik yang berusaha bertahan di tengah tekanan ekonomi dan ekspektasi sosial yang terus menghimpit. Kita simpang siur loh. Iya, kalian rekod aku ya sekarang ya. Aku hitung, terus kalian posting, ya, posting. Aku mau gubris nih hari ini nih. Kupingku panas banget nih. Ya, kalian boleh rekod. Kalian udah siap rekod? Tim rekod aku semuanya siap, ya. Kalian posting di YouTube kalian supaya YouTube kalian cair. Kalian posting di FB kalian biar FB kalian cair, ya. Oke? Aku ini bukan masalah tentang settingan atau enggak. Aku tuh pusing banget lihatnya, ya. Pusing banget aku ini ngeliatnya. Dengar ya. Kalian tahu kan? Aku nggak sebut ya. Kalian tahu sendirilah, ya. Dia nyanyi di jalan itu seolah-olah apa? Seolah-olah buat anak-anaknya, buat biaya hidup, keperluannya. Belum anaknya lagi mau masuk sekolah butuh biaya ratusan juta, ya. Kemarin di Singapura, butuh biaya banyak, hutang numpuk, karyawan pada nunggak belum pada dibayar-bayarin, ya. Mobil gua satu dijual, bolak-balik ke Singapura, handphone iPhone 15 gua digade, ya. Semuanya. Sekarang nih keuangan menipis, ya. Kita harus kerja keras. Makanya kita ngamen di jalan. Gue yang kemarin-kemarin, ya, enggak sampai gue joget di lampu merah. Semuanya itu kita perjuangin buat anak. Semuanya. Upil no. Gue lagi ngomong. Lagi. Kalau memang gak senang dia nyanyi di jalan, ngomong aja langsung. Gak usah berkoar-koar di media, bla 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 bla. Omong aja, langsung. Lu tahu sendiri kan, dia aja sekarang susah nyari job, manggung, tawaran ini itu. Kalau nggak nyanyi di jalan, ya. Upil no. Upil aja, detail banget sih netizen. Siur berita ono, berita ini, berita itu, heran deh. Kemarin donat, ini nyanyi. Lu mau tahu kalau dia itu kenapa nyanyi di jalan? Gara-gara kalian semuanya yang nyuruh berhenti dagang donat, ya. Kak Pupu, kakak aku dihujat, Kak. Aku dihujat. Kemarin dia suruh dagang donat, Kak. Ya, netizen nyuruh berhenti aja, Kak. Kenapa nggak nyanyi? Donat nggak enak gitu, keras kayak odading. Dia nangis, dihujat sama kalian. Ya udah, kalau kamu berhenti mau dagang donat, kamu nyanyi lagi aja. Ya udahlah, aku nyanyi. Ya, di mana? Terserah kamu mau nyanyi di mana. Apa kita nyanyi aja yuk di jalan-jalan yuk, sambil menghibur penonton, fans kita. Siapa tahu mereka ketemu langsung ngasih rezeki sama kita. Atau kita juga menghibur, anggaplah kita host challenge. Ya udah yuk, kita nyanyi bersama. Ya. Mau kalian itu seperti apa sih? Saya begini salah, saya begitu salah, sampai anaknya si Pinkan itu nyinggung saya. Udah, saya dulu ke Singapura, habis satu mobil saya jual.
buat biaya bulak-balik. Kalau nggak saya dikasih sama penonton dana, ongkos pesawat, gebel saya di sono di Singapura. Kalau nggak penonton saya ngasih donasi lewat Dono, kiuk-kiuk yang mesin bunyinya itu loh, yang bunyi mesinnya kiuk-kiuk, kiuk-kiuk, begitu. Saya kumpulin saya buat ongkos. Ada yang ngasih 1 perak, 200 rupiah, saya kumpulin. Ada yang ngasih 1000. Sedih kalau diceritain mah. Saya begini emang gerak-gerik saya kalau jadi saya ngomong, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Pingkan Mambo mengemis atau apakah Pingkan Mambo seperti pengemis? Jadi menurut saya bedakan kalian mengemis meminta pam-pam lakukan apa-apa dengan Pingkan Mambo yang nyanyi mengeluarkan talenta dan kemampuan bernyanyi dan akhirnya disawer atau diberikan uang oleh orang-orang yang lewat. Simpelnya gini, dia memberikan karya dan karyanya itu dibayar oleh orang-orang yang terhibur. Cuman, kenapa pada heboh semua? Karena biasanya penyanyi itu di panggung yang megah. Tetapi Pingkan Mambo itu melakukan show-nya itu di jalanan. Tetapi, mau di panggung, mau di jalanan, tetap saja itu namanya sama. Itu sebuah pekerjaan dan harus kita apresiasi. Karena apa? Tidak mudah menjadi seorang Pingkan Mambo, ya. Hujan, terik, panas, itu dia lewatin semua. Dan itu tidak gampang. Kalau seandainya dia mendapatkan sesuatu dari itu, ya biarkan saja. Kalian nggak usah membuli dia, membuli Arya, gitu. Apa sih? Sekarang pertanyaanku begini. Kalau kalian merasa itu mudah, dia mendapatkan uang dengan cara mudah, coba sok kalian 1 hari aja menjadi Pingkan Mambo. Mampu nggak? Gua nggak tahu ya guys, apa yang ada di dalam pikirannya si Arya dan sama si Mambo ini. Mau dibilang kasihan juga punya mobil bagus, ya kasihanan juga gue gitu ya kan, yang tinggal di rumah gubuk nggak punya mobil. Sementara mereka tinggalnya di rumah bagus, anak-anaknya tuh makannya, aduh, makan makanan yang mahal. Tapi nggak tahu juga sih kenapa juga si Arya ini tuh kasih gitu loh, ya kasih izin ke istrinya ini untuk cari uang sampai guling-guling di aspal gitu. Kita yang rakyat biasa ini mau kasihan juga tuh, gimana cara kasihannya? Orang mereka ini sebenarnya punya fasilitas yang kita nggak punya gitu loh, paham gak sih? Seharusnya itu dari kemarin ini sudah ditertibkan, cuman gua nggak ngomong aja nih, gua mau ngeliat nih sampai di mana nih. Ya, jangan cuman pedagang kaki lima aja tuh atau pengamen-pengamen biasa aja tuh yang ditertibkan. Seharusnya ya orang-orang seperti ini ya otomatis lah nggak usah bertanya lagi tuh kenapa ditertibkan. Alasan apa ditertibkan? Ya karena mengganggu ya, mengganggu perjalanannya orang. Nanti gara-gara konser ini, konser tunggal ini, orang tuh pada nggak ngelihat jalan, terus nanti tabrakan beruntun apal-apal kan banyak yang dipikirkan tuh akibatnya tuh. Ya, kalian kalau mau cari tuh banyak pantai atau banyak ke tempat taman-taman gitu kayak, tapi jangan juga di jalan ya kan, sampai guling-gulingnya mengganggu lah, itu mengganggu. Aduh, kenapa sih terlalu merendahkan diri gitu loh, terlalu kelebihan gitu, berlebihan gitu, pengen viralnya. Lagian kalian juga nih yang sering-sering nyawer nih di TikToknya si Pingkan ini yang bikin dia begitu. Jadi dia tuh sudah nggak malu untuk untuk keluar ke jalan gitu, panas-panasan mencari simpati hanya untuk gift gitu. Kalian kalau yang mau nge-gift dia, nggak usah gift di TikTok deh, biar nggak dibagi sama TikTok. Kalian tuh minta aja tuh nomor rekeningnya dia tuh, biar si Pingkan itu langsung kaya seperti yang kalian inginkan gitu. Kalian ini giliran ada orang yang bapak-bapak tua, emak-emak tua, orang-orang janda gitu yang minta-minta di jalan, kalian marah-marahin, usir-usir. Nah ini ketimbang si Pingkan nyanyi di pinggir jalan, guling-guling di aspal, terserah dia seperti orang nggak bahagia di masa kecil tuh. Sebenarnya aku kasihannya sama Pingkan Mambo ya.
Kasihan ya, dia wanita yang kuat, tangguh. Tapi dalam hati saya sepertinya agak miring sedikit otaknya nih ya. Katanya orang kaya kok guling-guling di Pin kan, saya ini orang susah, tapi nggak pernah guling-guling di lantai di jalan raya besar begitu. Malu saya malu. Seperti otaknya seperti agak miring.